Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan menjelaskan mengenai proposal tentang sosialisasi penyebaran coronavirus atau COVID-19 terhadap masyarakat. Analisis situasi. Pandemi coronavirus atau COVID-19 di dunia maupun di Indonesia terus meningkat. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebanyak 514 kasus telah teridentifikasi. Di antaranya 29 orang sembuh dan 48 orang meninggal dunia per minggu pada tanggal 22 Maret 2020. Persebaran virus corona di Indonesia bukan hanya terjadi di Jakarta saja, namun telah bertambah ke sejumlah provinsi. Menurut data yang tercatat, sudah bertambah lagi ke 3 provinsi baru, yaitu Maluku, Kalimantan Barat, serta Papua. Menurut data, sejauh ini sudah ada 20 provinsi yang teridentifikasi virus corona di Indonesia. Pemerintah pusat sendiri melalui tim gugus coronavirus 2019 bekerjasama dengan BNPB telah melakukan social distancing atau jaga jarak yang disosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap di rumah dengan mengerjakan segala aktivitasnya di rumah demi memutus mata rantai coronavirus ini. Di Jakarta sendiri, pemerintah pusat telah mengupayakan beberapa cara untuk menurunkan angka positif corona dengan cara yang pertama, meliburkan sekolah maupun perguruan tinggi. Yang kedua, menutup tempat wisata di Jakarta. Yang ketiga, meniadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat keramaian seperti Car Free Day atau kegiatan keagamaan lainnya. Karena jumlah virus corona sendiri di Indonesia semakin meningkat, maka pemerintah melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Tujuan ini diupayakan agar dapat memutus mata rantai dari corona sendiri. Perlu diketahui bahwa virus corona ini sangat mudah menyebar antara orang per orang, yaitu melalui tetesan yang keluar saat batuk atau bersin dari orang yang teridentifikasi virus corona sendiri. Maka perlu diadakan social distancing atau jaga jarak supaya virus-virus ini tidak langsung menyebar antara orang per orang. Karena virus corona itu sendiri dapat menempel pada benda-benda yang sudah terkontaminasi oleh virus. Maka para masyarakat diimbau untuk menggunakan masker kain saat berpergian keluar rumah. Juga bertepatan pada bulan Ramadan 1441 Hijriah, pemerintah juga mengupayakan agar masyarakatnya tidak mudik dahulu agar penyebaran virus corona ini tidak semakin melebar ke berbagai daerah. Perkenalkan, nama saya Suryani binti Samsi. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis organisasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan PSBB lebih ketat dari social distancing. Menurut dia, sifat dari PSBB bukan lagi berupa imbauan, melainkan adanya penguatan peraturan terkait aktivitas masyarakat. Oscar memaparkan PSBB sekali lagi akan berpengaruh pada aktivitas masyarakat. Jadi menurut dia PSBB bukan membatasi masyarakat beraktivitas karena sebagian masih bisa bergerak. Nah, yang selanjutnya, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia yang biasa disebut dengan APKASI meminta warga jangan dulu pulang ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran corona, terutama yang sedang merantau di Jakarta dan sekitarnya. Karena Jakarta dan sekitarnya adalah daerah penyebaran tingkat COVID yang paling banyak. Untuk mencegah penyebaran virus, polisi melakukan pembubaran massa sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19. Analisis publik. Terhitung sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama virus corona pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 orang. Rupanya ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi bangsa Indonesia karena penyebaran virusnya semakin meluas di sejumlah daerah di Indonesia.
Virus yang berasal dari Wuhan, Cina ini ternyata sudah menginfeksi lebih dari 120 negara di dunia. 140.000 orang yang positif dan lebih dari 5.000 orang yang meninggal. Untuk mencegah penyebaran virus corona ini, maka pemerintah menerapkan social distancing. Social distancing adalah menjaga jarak sosial sebagai usaha bentuk non-farmasi untuk mengontrol penyebaran virus corona ini. Salah satunya larangan mudik dan akan diberikan sanksi bagi yang melanggar. Nama saya Nindya Nindita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang menyusun goals dan objektif. Yang pertama, goals atau target yang ingin kami capai yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya virus COVID-19 atau corona yang sedang mewabah di Indonesia maupun di dunia. Sehingga masyarakat lebih waspada dan diharapkan dapat mengikuti arahan Kementerian Kesehatan maupun pemerintah pusat dan daerah untuk selalu menjaga daya tahan tubuh serta melakukan social dan physical distancing dan mengurangi penyebaran COVID-19 ke daerah-daerah terpencil dengan himbauan untuk sebaiknya tidak mudik ke kampung halaman. Lalu nilai objektifnya yaitu 1. Masyarakat mengetahui bahaya virus COVID-19. Yang kedua, masyarakat mengetahui bagaimana cara penyebaran COVID-19 dan bagaimana pencegahannya. Yang ketiga, masyarakat mengetahui bahaya yang akan timbul jika tetap melaksanakan mudik ke kampung halaman. Dan yang keempat, masyarakat mengetahui bagaimana cara untuk menghentikan penyebaran virus ke wilayah yang lebih luas lagi dengan social dan physical distancing. Saya Devriska, di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi kampanye public relations. Strategi untuk mensosialisasikan masyarakat mengenai COVID-19 ini yang digunakan oleh kelompok kami adalah strategi proaktif. Strategi proaktif itu adalah suatu posisi ideal di mana kita melihat, menata masa depan dari sekarang dan menentukan langkah-langkah yang konkret. Untuk mensosialisasikan virus COVID-19 ini, kami menggunakan dua cara, yaitu cara jangka pendek dan juga cara jangka panjang. Yang pertama, cara jangka pendek. Kami memberikan informasi bagaimana cara mengurangi kontak fisik dengan tujuan memberikan pemahaman dan ilmu baru kepada masyarakat tentang physical distancing dengan menggunakan media digital yang mudah dipahami. Yang kedua itu jangka panjang. Untuk mengedukasi masyarakat dalam waktu yang lama, kami mengikuti himbauan pemerintah pusat dengan memberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan meniadakan mudik lebaran sebagai pemutusan mata rantai COVID-19 agar tidak menyebar luas. Perkenalkan, nama saya Alifia Nuzul Nafiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi kegiatan, tentang informasi, persuasi, kredibilitas, dan verbal. Pertama itu informasi, dengan dibuatnya iklan-iklan mengenai COVID-19 dan cara mencegah penyebarannya, yaitu iklan dibuat dalam web resmi Kemenkes sendiri dan beberapa TV swasta. Selanjutnya persuasi. Kami melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kemenkes yang dapat dijadikan opinion leader, dan kami juga membuat program yaitu mengajak masyarakat luas untuk mengikuti program ini karena sangat penting agar kita dapat menghindari dan tahu bagaimana caranya untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Dan selanjutnya adalah kredibilitas. Kami menilai orang yang dapat mempersuasi masyarakat adalah pemerintah pusat karena mereka mempunyai andil yang kuat untuk meyakini masyarakat luas untuk mengikuti arahan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menurut kami dapat mempersuasi dengan diberlakukannya PSBB dan pelarangan mudik lebaran. Dan selanjutnya adalah verbal dengan judul putus mata rantai COVID-19. Physical distancing merupakan salah satu pencegahan, pengendalian, dan pengurangan infeksi virus COVID-19, yaitu dengan menjaga jarak setidaknya 1 meter antar satu sama lain. Tidak berkenannya untuk berjabat tangan dan kontak langsung dengan orang lain, terutama orang yang sedang sakit atau yang berisiko tinggi menderita COVID-19. Selain itu, penerapan lainnya yaitu dengan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar dan meniadakan mudik lebaran. Selanjutnya taktik kampanye komunikasi. Taktik komunikasi adalah keputusan atau tindakan agar strategi sesuai dengan kenyataan dan situasi pelaksanaan strategi. Taktik merupakan elemen yang penting dan sebuah rencana yang dapat merubah opini publik.
sehingga rencana dapat pelaksanaan dengan baik. Yang pertama itu ada target sasaran kampanye. Pertama, seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang harus bekerja di tengah wabah virus ini, masyarakat yang ingin berpergian keluar daerah, masyarakat yang tidak memiliki kepentingan dan masih di luar rumah. Yang kedua, publicity. Publicity kita pertama poster. Untuk menayangkan poster di beberapa media sosial agar dapat dilihat oleh seluruh masyarakat yang menggunakan media sosial. Selanjutnya, banner. Memasang banner di beberapa sudut kota agar dapat dilihat oleh masyarakat yang berlalu lalang. Yang ketiga, media promosi. Kita memakai baliho atau billboard. Iklan di baliho atau billboard ditunjukkan kepada masyarakat yang melihat iklan ini. Iklan ini melalui media ini berisi tentang pencegahan penularan COVID-19 atau memutus mata rantai penularan virus. Selanjutnya, media sosial. Media sosial yang digunakan untuk mensosialisasi pencegahan penularan adalah sebagai berikut. Pertama, Facebook, kedua Instagram, ketiga Twitter, keempat YouTube. Sosialisasi dalam media sosial berbentuk poster atau video yang dapat memberikan sebuah inovasi kepada masyarakat agar melaksanakan aturan yang sudah dibuat dengan tetap di rumah. Dengan melakukan aturan yang dibuat, semua dapat mencegah penularan COVID-19 lebih banyak. Terima kasih. Saya Nursia Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementing the strategic plan. Di mana dalam implementing the strategic plan ini ada dua pembahasan, yaitu ada personel dan materi publikasinya. Pertama, saya akan membahaskan mengenai personel. Di personel ini yang dituju adalah audiens, yang mana kita mensosialisasikan yaitu kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengenal strata sosial atau lebih tepatnya tanpa pengecualian. Kemudian ada yang kedua, ada materi publikasi, di mana dalam materi publikasi ini terdapat 4 bagian lagi, yaitu pertama ada interpersonal communication, kemudian organizational media, ketiga news media, dan yang terakhir ada advertising and promotional media. Di dalam interpersonal communication sendiri, kita akan memberikan informasi dengan mensosialisasikan mengenai bahaya dan pencegahan terhadap COVID-19 ini kepada masyarakat. Seperti contoh, kita melakukan social distancing, kemudian yang baru ini ada PSBB, kemudian tidak keluar rumah terlebih dahulu dan lebih memilih untuk berada di dalam rumah. Kemudian yang kedua ada organisasional media, di mana kita sebagai public relation mensosialisasikan kepada masyarakat secara rutin setiap harinya mengenai COVID-19, baik gejala, bagaimana virus ini berkembang dan bagaimana virus ini mempengaruhi kesehatan, serta mencegah menyebarnya, tidak keluar rumah terlebih dahulu dan lebih memilih untuk berada di dalam rumah. Kemudian yang kedua ada organisasional media, di mana kita sebagai public relation mensosialisasikan kepada masyarakat secara rutin setiap harinya mengenai COVID-19, baik gejala, bagaimana virus ini berkembang dan bagaimana virus ini mempengaruhi kesehatan, serta mencegah menyebarnya hoax seperti jumlah pasien yang tidak sama seperti gimana keadaan aslinya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada news media. Di dalam news media ini kita public relation selalu mengupdate berita tentang COVID-19 lewat berita, radio, atau media sosial supaya masyarakat mengetahui perkembangan mengenai baik jumlah pasien yang positif, baik yang dalam pengawasan atau orang dalam pengawasan, dan yang paling parah adalah korban meninggal akibat virus ini. Yang kemudian terakhir ada advertising and promotional media, di mana kita mensosialisasikan lewat media layanan masyarakat yang disebar di berbagai platform seperti media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Atau juga kita menggunakan reklame seperti billboard ataupun baliho mengenai COVID-19, baik bagaimana mencegahnya, mengawasinya, ataupun bagaimana ciri-ciri orang yang sudah terkena COVID-19 tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Nama saya Jitita Fadila, saya dari kelompok 3. Ingin memberitahu tentang budgeting untuk program PR sosialisasi COVID-19. Untuk publicity, untuk biaya periklanan
sebesar 4.800.000 per bulan. Program ini akan dilaksanakan selama 3 bulan. Oleh itu, total biaya untuk biaya perikanan adalah 14.400.000. Selanjutnya adalah untuk biaya internet. Biaya internet ini untuk melakukan sosialisasi melalui sosial media. Per bulannya dibutuhkan 250.000 dengan total 750.000. Selanjutnya adalah kesekretariatan. Untuk pembuatan proposal dibutuhkan biaya sebesar 20.000. Proposal ini dibutuhkan 5 buah dengan total 100.000. Selanjutnya adalah untuk surat menyurat. Surat menyurat ini biayanya hanya 500 rupiah. Dibutuhkan 10 buah dengan total 5.000. Total untuk publicity dibutuhkan biaya sebesar 15.150.000 rupiah. Dan untuk kesekretariatan dibutuhkan sebesar 105.000 rupiah. Total keseluruhan biaya untuk program PR ini adalah 15.255.000 rupiah.